rekan-rekan media sekalian, saya ucapkan selamat datang di Balai Wartawan Puspen TNI. Saya sengaja mengundang rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan informasi terkait isu kejadian dini hari Sabtu tadi pagi, yaitu penyerangan Polsek Ciracas oleh sekelompok orang. Hal ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian karena isu yang berkembang sudah begitu melebar, sehingga perlu kami memberikan informasi tentang fakta-fakta yang terkait dengan kejadian dini hari tadi pagi itu. Di sebelah saya ada Danpuspom TNI yang anggotanya dilibatkan di dalam kegiatan penyelidikan tentang kasus ini, sehingga nanti beliau akan memberikan informasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh TNI, baik itu di POM di TNI, POM di Angkatan maupun di unsur-unsur lain yang memang bertugas menangani masalah-masalah seperti ini. Saya persilakan Pak Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, saya mendampingi Bapak Kapolspen TNI untuk menyampaikan informasi kepada rekan-rekan wartawan berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada hari Sabtu dini hari. Kita tahu bersama bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 sampai dengan pukul 02.30 telah terjadi pengerusakan di Mapolsek Ciracas, Jalan Raya Bogor, Keramat Jati, Jakarta Timur. Kerusakan ini dilakukan oleh sekelompok orang ataupun massa yang kita kenal juga dengan istilah OTK, orang tidak dikenal, yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Massa datang, kemudian masuk ke halaman dan merusak bangunan, serta kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi yang diparkir di halaman Mapolsek. Selain merusak juga melakukan pembakaran terhadap kendaraan tersebut. Di samping merusak kantor juga ditemukan ada beberapa fasilitas umum juga yang dirusak oleh kelompok masyarakat tersebut. Ini sudah terjadi dan kita juga sudah mengetahui, tadi sudah diberikan konferensi pers oleh Bapak Pangdam Jaya dan Bapak Kapolda Metro Jaya mengenai kasus tersebut. Jadi saya kira rekan-rekan media bisa mengikuti perkembangan tersebut bahwa ini sudah terjadi tadi subuh dini hari ya. Berkaitan dengan kejadian tersebut, kasus pengerusakan saat ini sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan. Jadi sudah dibentuk tim gabungan dari polisi, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya, kemudian dari polisi militer itu ada Pomdam Jaya yang sedang menangani kasus tersebut. Dan saat ini sedang bekerja mengusut kasus tersebut. Ini saya kira yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kasus ini sekarang sudah ditangani oleh tim gabungan dan mereka sedang bekerja untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Saya kira itu bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita doakan bersama pekerjaan ini bisa dilaksanakan dengan cepat dan berhasil. Sekian, terima kasih, selamat malam. Sebentar ya. Ya, silakan. Dari mana?
Pertama, namanya siapa? Namanya Daniel Manurung Pak, dari media detiknews.id. Terkait ada dugaan TNI dikatakan di TV One saya baru-baru ini, bagaimana penjelasan Bapak menanggapi hal itu Pak? Terima kasih. Ada lagi? Satu aja, dua dulu. Mohon izin Pak, Naden cnnindonesia.com mau bertanya. Jadi kan tadi saya ke Arundina nih Pak ya. Terus juga ada sebelumnya ada informasi bahwa kejadian perusakan Mapolsek itu adalah rentetan dari peristiwa bahwa ada yang bernama Prada Ilham, kecelakaan dan segala macamnya. Mungkin boleh diklarifikasi dulu terkait hal itu. Apakah benar? Lalu saya juga tadi menelusuri Arundina seperti itu Pak. Saya lihat ada gerobak-gerobak PKL yang rusak. Berdasarkan penuturan para PKL di sana, oknum itu sama dengan yang melakukan pengerusakan di Mapolsek karena jumlahnya kata mereka ya sama gitu Pak. Terus tadi saya baca di satu aja pertanyaan bukan okay. Terus kan. Siapa Kak Buspen? Satu itu dulu, jadi dua itu. Makasih Pak Buspen. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menjawab. Yang pertama, dalam kasus tersebut apakah ada dugaan keterlibatan dari oknum TNI? Jadi saya kira ini pertanyaan yang bagus sekali. Namun kita belum bisa menjawab. Kenapa? Karena tim sedang bekerja. Saat ini tim gabungan sedang bekerja. Yang pertama, semua bukti-bukti yang ada itu sedang diperiksa. Saksi-saksi yang terkait itu sedang diperiksa. Kita berikanlah kesempatan kepada tim gabungan ini untuk memeriksa CCTV-nya. Siapa saja yang ikut dalam kelompok tersebut. Dari CCTV itu mungkin bisa ditemukan siapa yang ikut dan kemudian bagaimana menggunakan alat apa. Sehingga dari CCTV itu bisa dikembangkan nanti. Yang kedua, dari saksi-saksi yang ada, biarlah tim gabungan ini bekerja dulu, memeriksa para saksi, sehingga kasus ini menjadi terang. Saya kira demikian Pak. Selanjutnya, apakah kasus ini ada rentetan dari kecelakaan yang dialami oleh prajurit 2 Ilham, gitu ya? Perlu kami jelaskan juga bahwa untuk Prada Ilham ini beberapa hari sebelum kejadian, kurang lebih hari Kamis kalau tidak salah, itu yang bersangkutan mengalami kecelakaan. Jadi setelah diperiksa CCTV-nya, kemudian di TKP dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, di situ disimpulkan bahwa Prada Ilham itu mengalami kecelakaan tunggal. Ini yang dapat kami sampaikan. Jadi yang bersangkutan celaka, jatuh dari motornya bukan karena penyebab lain tapi karena kecelakaan tunggal. Kemudian apa ada kaitan antara kasus jatuhnya ini dengan yang terjadi di Ciracas? Nah, kita tidak bisa menduga-duga. Kami tidak bisa menduga-duga. Biarlah tim bekerja dulu menemukan apa yang ada di keterangan saksi maupun alat bukti yang lain. Saya kira demikian Pak. Ya. Udah, yang lain dulu. Ya. Ya dari Detik. Oke. Pak Kapus, saya Kadek dari Detik mau nanya, ini kan udah dalam proses pemeriksaan ya. Tadi disebut ada beberapa saksi yang diperiksa. Ini ada berapa sih jumlah saksi yang diperiksa? Terus saksi-saksinya itu siapa aja? Apakah ada anggota TNI-nya juga, Polri, atau ada sipilnya juga yang diperiksa? Ya, ada lagi, Metro. Kita dua dulu, tenang aja. Ya, izin Pak, Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Enggak itu nih. Ya, saya Pak. Oke. Dari mana? Tribunnews Pak. Tadi kan disebutkan sudah membentuk tim gitu ya Pak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apakah nanti hasil dari penyidikan itu akan dibuka ke publik juga Pak, atau dilakukan secara transparan atau seperti apa Pak? Mungkin itu aja Pak. Nah, dua dulu. Silakan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sekarang sedang dilaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti ataupun saksi yang ada. Sudah berapa banyak saksi yang diperiksa, kemudian siapa saja saksinya, ini kami dapat informasi pemeriksaan masih berjalan. Terakhir yang dapat kami tanyakan bahwa sampai malam ini sudah 10 saksi yang sudah diperiksa. Saksi ya berarti orang yang mengetahui ataupun melihat kejadian tersebut. Jadi dapat kami sampaikan sudah sampai malam ini jam 20.00 itu sudah 10 saksi yang sudah kita periksa. Demikian. Kemudian hasil penyelidikan dan penyidikan apakah bisa diketahui, begitu Pak ya? Jadi kasus ini nanti akan disampaikan, kita TNI akan transparan Pak. Seperti proses hukum yang sebelumnya juga, kita akan transparan, kita akan menyampaikan hasil daripada pekerjaan tim gabungan nanti. Jadi nanti rekan-rekan media bisa meliput ataupun menanyakan penanganan perkara tersebut yang sekarang sedang berjalan di Pondam Jaya. Bisa ke sana juga Pak. Terima kasih Pak. Dan silakan. Selamat malam Pak, saya Alfa dari Kompas TV. Mau nanya Pak, ini tadi dari keterangan Pangdam juga disebutkan bahwa Prada Ilham ini memberikan informasi yang tidak benar gitu ya atas penyerangan atas dirinya. Yang kemudian kami ingin ketahui adalah apa hukuman bagi anggota yang memang memberikan informasi tidak benar ini sehingga terjadi peristiwa ini gitu. Kalau memang ini ada rentetannya. Itu saja Pak, terima kasih. Satu lagi ya. Cek. Saya Harun Pak dari Metro TV. Ini kan rentetan kejadian tahun 2018 juga pernah kejadian serupa. Apakah ini merupakan satu kejadian sama atau ini kejadian berdiri sendiri ya Pak? Terima kasih. Oke. Silakan tadi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi apakah kasus ini seperti tadi diceritakan oleh pada saat konferensi pers yang pertama ya, disampaikan oleh Pangdam bahwa ini akibat adanya berita ataupun isu yang hoax gitu ya. Jadi kita masih bekerja, kita cari semua berita-berita tersebut. Kalau memang ini terbukti ada berita hoax, ini tentunya akan dijerat dengan undang-undang yang ada, yaitu undang-undang masalah IT. Hukumannya cukup lumayan ya. Itu. Jadi tidak ada yang akan lolos. Biarlah tim bekerja dulu. Kalau memang betul nanti sudah terbukti semua, pasti akan dijerat dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang berikutnya masalah apakah kasus ini ada kaitan dengan 2018? Sekarang masih bekerja tim ini. Tim penyidik gabungan ini sedang bekerja. Kita belum ada sama sekali gambaran ataupun belum ada indikasi menemukan apakah ini ada kaitan atau tidak. Tapi ini sedang berjalan, biarlah tim bekerja menemukan bukti-bukti tersebut. Demikian. Ya. Dengan satu lagi terakhir ya. Saya Joko Pak dari Radio Al Sinta. Untuk tidak simpang dari mana? Dari Radio Al Sinta. Untuk tidak simpang siur Pak mengenai besok soal update, untuk tim gabungan ini siapa yang nanti akan bertanggung jawab untuk memberikan informasi? Karena ada Polda bekerja, ada juga dari Danpom yang bekerja. Nanti siapa yang akan memberikan secara resmi terkait dengan kasus ini? Satu lagi terakhir. Ya. Terima kasih Pak, saya Haufan Hasim dari Media Indonesia. Yang saya tanyakan Pak tentang disiplin prajurit Pak. Seandainya memang penyelidikan nanti ditemukan bahwa ada keterlibatan seperti itu Pak, mengenai disiplin TNI. Ya, saya silakan. Ini dua terakhir. Terima kasih atas pertanyaannya.
siapa nanti akan bertanggung jawab dengan penyidikan ini? Sekarang tim masih bekerja. Dari polisi militer adalah Pomdam Jaya. Kemudian dari polisi adalah Polda Metro Jaya. Tim ini sedang bekerja sekarang menemukan bukti selengkap mungkin. Jadi sampai saat ini untuk dari militernya itu masih ditangani oleh Pomdam Jaya. Kemudian yang kedua, terhadap kalau ditemukan apakah keterlibatan oknum lain, jadi semua yang terlibat nanti apabila ditemukan ada oknum yang terlibat, semua nanti akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan dari satuan lain ataupun dari instansi lain, tidak akan ada yang ditutupi, semua akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu saya kira. Saya kira itu saja kawan-kawan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita berharap kasus ini bisa terungkap dan bisa ditangani, diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh tim yang sudah dibentuk sehingga tidak menimbulkan dampak yang tidak kita harapkan. Terima kasih, selamat malam.